Simson dan Delila adalah kisah yang umum dibawakan di sekolah minggu untuk anak-anak. Kisah seorang pria yang sangat perkasa karena urapan Elohim. Tetapi dikalahkan karena bujuk dan rayuan seorang wanita cantik yang bernama Delila. Akhir kehidupan yang cukup tragis, dari seorang pahlawan yang gagah dan perkasa dikarenakan bujuk rayu seorang wanita, yang sebenarnya tidak pernah mencintai Simson dan hanya berusaha memanfaatkannya. Kisah cinta bertepuk sebelah tangan. Atau ini adalah kisah kebodohan dari seseorang yang terlihat luar biasa? Apa juga hubungannya dengan makanan yang mengandung babi? Atau binatang-binatang haram lainnya? Ada seorang Israel dari suku Dan yang istrinya mandul. Lalu Malak Yahwa menjanjikan bahwa istrinya akan mengandung dengan suatu syarat. Sekarang kita perhatikan kata pelihara, yang dalam bahasa Ibraninya samer. Dapat diterjemahkan menjaga, atau menjalankan. Tetapi dalam konteks ayat ini, kami lebih setuju bila diartikan dengan kalimat, lakukanlah selalu semua perintah-perintahku. Kita kembali lagi ke syarat yang diberikan Malak Yahwa, yaitu, jangan minum sesuatu yang memabukkan, ataupun makan semua binatang yang diharamkan, yang kesemuanya itu tertulis di Taurat. Jadi jelas sekali kedua orang tua Simson adalah pelaku Taurat. Karena mereka mengerti binatang-binatang apa yang haram, tanpa Malak Yahwa harus menjelaskannya secara detail. Ada satu syarat yang menarik yang tidak boleh dilakukan Simson sejak lahir. Rambut kepalanya tidak boleh dicukur. Apakah Malak Yahwa menjelaskan mengapa tidak boleh dicukur? Apakah itu dikarenakan sumber kekuatan Simson berasal dari rambutnya? Kekuatan Simson seperti kisah fiksi superhero masa kini, yang kuat sejak lahir, ataupun suatu peristiwa yang terjadi kepada tubuhnya. Berbeda dengan superhero fiksi. Kekuatan Simson bukan karena suatu kejadian yang menimpa dirinya, bukan juga berasal dari rambutnya, melainkan dari Roh Kudus yang berkuasa atas dirinya. Sebenarnya rambut Simson tidaklah memberikan kekuatan superpower sama sekali. Bila kita pelajari baik-baik kitab Hakim-Hakim, ketika Simson hendak menggunakan kekuatan supernya yang luar biasa itu, ditulis di beberapa ayat kata-kata, berkuasalah Roh Yahwa atas dirinya. Artinya adalah, bila Roh Kudus undur dari tubuh Simson, maka lenyap pulalah kekuatan Simson. Tetapi Simson bukanlah seorang pria yang bijaksana, atau penuh dengan hikmat. Simson adalah tipe orang yang melakukan apa yang dikehendaki, dan tidak terlalu berpikir panjang, ataupun mendengarkan nasihat orang tua. Berkali-kali ia mendekati wanita yang tidak seiman, yang di luar bangsa Israel, walaupun sudah diingatkan oleh kedua orang tuanya. Dalam semua kekurangan, kelemahan, dan kesalahan-kesalahannya, kekuatan Simson tidaklah hilang dalam dirinya. Yang mengindikasikan Roh Yahwa masih ada, dan tidak meninggalkannya. Mengapa? Bagi orang-orang Israel, atau orang-orang percaya, kata haram mengacu kepada binatang, bukan makanan. Binatang haram, dan bukan kalimat makanan haram. Bila binatang tersebut haram, buat apa dimasak? Apalagi dijadikan makanan. Jadi sekali lagi kata haram menunjukkan binatang apa yang tidak boleh dimasak untuk dimakan. Penentuan binatang haram dan tidak, bukanlah berasal dari Nabi Mose, melainkan dari Yahwa Bapa sendiri. Yahwa Bapa menjelaskan secara detail karakteristik binatang yang tidak boleh dimasak untuk dijadikan makanan, dan disebut binatang haram. Tetapi apakah Yahwa Bapa menjelaskan alasannya mengapa? Apakah karena mengandung zat-zat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia? Tidak ada penjelasan, mengapanya sama sekali. Apakah dengan Simson dipotong rambutnya membuat ia mati? Atau menjadi kejang-kejang? Atau menjadi lemas dan tak berdaya seluruh tubuhnya? Tentu tidak. Tetapi membuat hubungannya dengan Yahwa Elohim menjadi mati. Dan membuat Ruach HaKodes meninggalkan dirinya. Perintah yang sederhana, dan mudah untuk dikerjakan. Apalagi Simson diberikan kekuatan yang luar biasa dari Roh Kudus sendiri, untuk dapat menolak apapun yang orang lain paksakan untuk ia kerjakan. Apakah untuk tidak memakan binatang haram adalah sesuatu yang sulit?
ataupun berat sekali untuk kita kerjakan? Apakah akan membuat kita mati? Tentu saja tidak. Apakah perlu alasan yang detail dan jelas bila Yahwa Elohim memberikan suatu larangan? Dan bila Elohim tidak memberikan penjelasan, apakah kita akan tetap menjalankannya? Akan ada delilah-delilah berikutnya yang akan berusaha meyakinkan orang-orang percaya bahwa Taurat adalah perintah yang konyol dan mengada-ngada. Larangan memakan binatang haram merupakan suatu perintah yang tidak masuk akal dan tidak ada gunanya. Tentu saja delilah-delilah ini akan terlihat manis, baik, dan perhatian. Kemungkinan juga memiliki nilai moral yang baik. Tetapi tidak ada yang baik di dalam diri seseorang, bila mengindahkan apa yang Yahwa Bapa perintahkan, apalagi mengajarkannya demikian. Terima kasih. Yehusha Kristus memberkati.